Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Romain, Sekretaris LP2M YAYN Parepare. Beserta saya di sini Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi, MPHI. Di sesi ini kita sambil bincang-bincang santai ya, Pak Ketua. Siap. Terkait dengan bicara tentang bagaimana KKN, kemudian bagaimana KKN reguler, KKN moderasi beragama yang diktis, maupun nanti bagaimana kira-kira visi pengabdiannya LP2M selama tahun 2023 ini. Oke. Kita bicara dulu awal bagaimana kira-kira tentang KKN teori. Sebelumnya, mengapa namanya disebut KKN dulu? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa KKN itu adalah istilah yang umum digunakan oleh seluruh perguruan tinggi, baik PTKIN maupun PTU, perguruan tinggi umum. Kemudian beberapa tahun terakhir YAYN Parepare mengambil distingsi dengan mengubah istilah teknisnya menjadi KPM. Tapi dalam perjalanan ketika kita lihat, kita ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, atau ketika kita survei lokasi, itu seringkali justru muncul pertanyaan, apa itu KPM? Apa itu perbedaannya dengan KKN? Itu pertanyaan yang sering muncul. Bahkan kadang-kadang di posko mahasiswa itu di beberapa saat tidak dikunjungi oleh oleh masyarakat, oleh anak-anak maupun pemuda, karena istilah teknis itu adalah KPM. Mereka menganggapnya ini adalah sesuatu program yang berbeda dengan KKN. Berarti memang supaya dia well known ya. Ya, betul. Kaitannya kemudian dengan ya KKN teori, seharusnya ada misalnya bagaimana supaya mahasiswa lebih tahu tentang teori-teori pemberdayaan pengabdian. Bagaimana kira-kira kebijakannya LP2M ke depan? Oh iya, begini Pak Sekretaris, kemarin itu KKN teori sesungguhnya adalah dia masuk dalam mata kuliah. Yang sama prosesnya dengan mata kuliah dan dihandle oleh masing-masing dosen atau tim teachingnya ada. Cuman persoalannya kemudian yang kita hadapi adalah seringkali ada bentrokan antara KKN teori dengan praktek mata kuliah yang lain ketika berjalan pada semester yang bersamaan. Olehnya itu pada tahun ini saya berharap mungkin ini juga kita akan minta agar ada kebijakan dari pimpinan, dari rektor dalam hal ini, agar KKN teori itu hanya bisa dicentang bersamaan dengan KKN praktek. Targetnya adalah agar mahasiswa tidak harus kehilangan SKS maksimal dalam setiap semester. Baik, jadi sebenarnya ini orientasinya supaya memudahkan mahasiswa. Betul. Saya mendengar bahwa kita sempat diskusi tentang bagaimana agar KKN itu diselenggarakan di seluruh semester antara. Maksudnya bagaimana itu? Ya, ini juga yang menarik. Jadi kan program dari visi dari pimpinan kita juga, dari rektor itu kan sudah kita tahu bahwa 0 semester 9. Tapi 0 semester 9 mustahil kita capai ketika tidak ada langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan. Salah satu langkah strategis yang sedang kita susun, yang sedang kita upayakan adalah bagaimana KKN teori maupun KKN praktek ini tidak mengambil satu semester yang khusus. Sehingga seringkali merugikan mahasiswa. Dalam beberapa contoh kasus, ada mahasiswa yang tersisa hanya misalnya satu mata kuliah, tetapi terpaksa tidak boleh mengambil mata kuliah itu atau memilih apakah mengambil mata kuliah atau ber-KKN dulu. Sehingga otomatis mahasiswa ini harus menambah durasi studinya di YAYN Parepare. Oh ya, berarti supaya lebih efektif dan efisien. Itu targetnya. Semester antara yang di bulan-bulan berapa kira-kira itu? Semester antara itu kan relatif antara akhir Juni, Juli, dan Agustus. Jadi kita akan merencanakan pelaksanaan KKN teori dan KKN praktek itu berada pada bulan-bulan ini. Iya, dan pada saat yang bersamaan kan dosen lagi libur. Sehingga dosen ketika menjadi DPL, dosen pembimbing lapangan, maupun dosen yang mau melakukan kolaborasi pengabdian beserta dengan mahasiswanya yang sedang ber-KKN, itu lebih menarik, Pak. Baik, menarik ini. Kira-kira varian KKN kita ke depan yang lebih apa ini supaya lebih orientasi memudahkan mahasiswa. Misalnya begini, ada kasus mahasiswa hamil, mahasiswi sedang hamil misalnya. Yang sudah menikah ya? Yang sudah menikah. Kemudian misalnya dia ada yang melahirkan. Kira-kira kalau kena di waktu bulan Juli Agustus bagaimana dong solusinya kira-kira? Jadi begini.
Kan kita memiliki varian dari KKN itu sendiri. Jadi mulai dari KKN dari rumah ini memang dikhususkan bagi mahasiswa yang memiliki unsur syar'i. Ya, jadi kita sebutnya sebagai unsur syar'i yang memang ada alasan rasional sehingga mereka tidak bisa melaksanakan KKN reguler. Nah, nanti tawarannya adalah mereka akan persyaratannya berbeda dengan KKN reguler. Mereka harus menambahkan alasan dan rekomendasi-rekomendasi mengapa mereka memilih KKN dari rumah. Nah, kemudian yang kedua ada kita sebut dengan KKN mandiri. KKN mandiri ini maksudnya adalah mahasiswa kemudian membuat kelompoknya sendiri dan mencari lokasi mana yang paling pas digunakan oleh mereka. Jadi 100% mereka mandiri yang mengurus lokasi KKN-nya. Dan tahun lalu itu sudah ada 3 kelompok yang melakukan KKN mandiri dan hasilnya luar biasa. Ya, betul. Itu memang beberapa ceritanya teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sudah KKN itu sudah bagus sekali karena mereka bisa pilih sendiri, ya, rencanakan program sendiri. Oke. Kemudian kan masih banyak, ada KKN juga, KKN desa binaan. Ini khusus yang memang yang ditunjuk, daerah-daerah yang ditunjuk oleh LP2M sebagai desa binaannya. Nanti mereka di sana itu melaksanakan KKN, melaksanakan pengabdian. Kemudian kita juga punya yang terakhir dicanangkan oleh rektor, itu adalah KKN integratif, KKN PPL integratif. Disatukan. Maka otomatis durasinya lebih lama. Nah, jadi bagi mahasiswa yang tidak mau repot satu kali berangkat, maka di situ mereka ber-KKN dan juga ber-PPL sekaligus. Kemudian yang terakhir itu KKN reguler yang biasanya digunakan 100%, hampir 90% mahasiswa memilih itu. Adapun mahasiswa yang tidak terakomodir di semester antara, misalnya di semester ganjil ke depan, maka kita tinggal pilihkan ragam KKN ini di luar KKN reguler tadi. Jadi mereka tetap difasilitasi, mereka tetap kita berikan ruang tanpa merugikan mereka. Begini, kan kita punya aplikasi KKN.IAIN Pare. Ya. Bahwa sekarang mempermudah mahasiswa pelaporan dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih kira-kira kaitannya dengan sekarang pelaporan, kemudian sistem administrasi KKN kita menggunakan aplikasi. Ya. Kemudian kira-kira ke depan bagaimana nih menurutnya bayangannya Pak Ketua terkait dengan efektivitas KKN kita, atau bisa ceritakan sama kita misalnya, sama didengar nanti sama mahasiswa dan bapak ibu orang tua mahasiswa di rumah, kira-kira apa yang mempermudah akses itu supaya, maksud saya dengan aplikasi KKN itu apa yang kira-kira bisa di Oke, memang sejak awal kita membuat aplikasi itu kan tujuannya adalah efektif dan efisien. Jadi bagaimana pengawasan, controlling, pembuatan laporan, dan kontribusi dari stakeholder untuk mengawasi mahasiswa yang sedang ber-KKN. Sehingga mereka diharuskan untuk mengupdate setiap hari program-program yang mereka miliki. Jadi orang tuanya bisa lihat dong? Bisa lihat secara terbuka. Iya. Bahkan kemarin ada beberapa kepala desa, staf desa yang langsung mengawasi program mahasiswa melalui aplikasi. Real time ya? Real time bisa kita gunakan. Sehingga mereka tidak perlu lagi menunggu waktu tertentu untuk menggenjot pembuatan laporan. Karena setiap hari mereka, dan nanti di akhirnya mereka tinggal print out, download dan print out, selesai. Oh, berarti tidak perlu lagi menjilid ya? Tidak perlu lagi menjilid dan ya, betul. Ini jadi efisien. Dan survei kita yang terakhir itu pada bulan kemarin, itu mereka kepuasannya itu di atas 90%. Puas sekali dengan adanya aplikasi karena mereka membayangkan betul dulu ketika misalnya dalam bentuk print out yang manual, itu rata-rata satu mahasiswa menghabiskan antara 100 sampai 200 ribu. Coba bayangkan kalau dikali 1000 mahasiswa berarti kurang lebih 100 sampai 200 juta dana mahasiswa yang keluar. Saat ini mereka cukup kayak bermain media sosial, update status dan lain sebagainya, itu sudah bisa dicek. Jadi siapapun yang mau mengecek itu bisa langsung dicek melalui aplikasi itu ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan juga sama kita, kan kemarin seperti LP2M Yayan Pare-Pare itu sempat juga misalnya diminta untuk ikut menjelaskan aplikasi ini. Beberapa teman-teman yang lain mau belajar itu ya, gimana ceritanya itu? Oh iya, ini yang menarik karena kita jujur aja ya bahwa
aplikasi ini sesungguhnya itu kita ambil dari IAIN Kendari. Ya, tapi kita kembangkan, kita lakukan inovasi, kemudian secara tampilan kita percantik, dan akhirnya sudah ada 7 ya, 6-7 kalau tidak salah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang tertarik dengan aplikasi kita. Yang terakhir misalnya itu adalah UIN Banten. Itu datang kemudian mengundang kita untuk menjadi narasumber di sana dan menjelaskan mereka sangat tertarik untuk mengembangkan hal yang serupa. Kenapa? Karena memang aspek-aspek kemudahan itu, aspek efisiensi dan efektivitas itu saya kira sudah nyata dirasakan. Bisa nggak kira-kira ada kalkulasi berapa penghematan mahasiswa kalau dia misalnya dari 100 kelompok dengan dia pelaporan dengan aplikasi ini bisa lebih berapa hematnya mahasiswa itu? Kalau dia per 1000 orang itu kurang lebih 100 sampai 200 juta. Bisa begitu ya? Iya, dari seluruh total posko yang dimiliki. Karena dulu kan mereka diwajibkan untuk menyetorkan 4 eksemplar dalam bentuk print out. Ya kan, dalam bentuk print out dijilid. Kemudian ditandatangani sebagainya. Ketika kita lakukan survei ke mereka, beberapa kira-kira biaya yang dikeluarkan itu rata-rata 100.000 sampai 200.000 per orang. Per orang. Iya, sekarang alhamdulillah dengan sistem itu yang kita pakai, mereka selesai selesai KKN, selesai juga laporannya. Dengan catatan setiap hari mereka update. Nah, dari sinilah kemudian DPL-nya meskipun tidak terjun langsung ke lokasi setiap hari, itu juga bisa setiap hari mengontrol, mengawasi. Oke, menarik sekali. Bahkan tagihannya itu juga masuk di dalam. Tagihan-tagihan misalnya petagihan artikel ini dan sebagainya, dan pilihannya juga di dalam. Satu aplikasi itu yang kita sebut dengan aplikasi KKN, dan alhamdulillah sampai saat ini belum kendala kecuali bagi daerah-daerah yang memang krisis jaringan. Ya. Ya, saya dengar sempat bahwa ada juga mahasiswa yang harus naik di pohon dan sebagainya. Ya, naik di pohon. Seperti yang tadi yang kita kunjungi ini di daerah baru, itu kan mereka harus pergi ke titik tertentu untuk mengupdate semua laporan hariannya. Tapi kan real time. Ya, tapi kan real time. Kalaupun ada kasus-kasus begitu, tidak banyak. Oke, menarik sekali. Oke, selanjutnya ini segmennya begini, Pak Ketua. Kita bicara tentang baru-baru ini kita alhamdulillah dapat kepercayaan dari Diktis Ya. untuk menjadi pengelola menjadi host KKN Moderasi Beragama seluruh PTKIN nasional nih. Iya. Kita bagaimana bayangan kita mau kemana ini di Toraja itu gimana? Iya, sebetulnya ketika kita mengusulkan itu kan antara serius dan tidak sih. Jadi kita masukkan, ternyata kita yang ditunjuk dengan menawarkan lokusnya di Tanah Toraja. Nah, yang menarik memang di Tanah Toraja kalau berbicara moderasi beragama, ya bagi kita tidak perlu lagi ada diskusi beragama, bahwa memang sangat lokasi yang sangat cocok dan strategis untuk KKN moderasi beragama. Belum lagi pada aspek-aspek yang lain, aspek-aspek agama, budaya juga sangat menarik. Belum lagi dukungan dari pemerintah setempat juga yang sangat welcome sekali. Ya, siap mendukung kita terkait dengan seluruh aktivitas kegiatan selama berada di sana. Oke, apa ada komentar beberapa teman-teman di jaring LP2M terkait dengan ini, support bagaimana terhadap belum ditetapkan saja, mereka itu sudah sangat tertarik ketika saya menyampaikan bahwa Tanah Toraja. Kemudian mereka pada searching dan melihat bahwa ternyata memang menarik untuk dikunjungi. Belum lagi memang secara geografis, semuanya kan berada di Bandara Makassar nanti. Ini agak pertengahan. Sehingga kos yang dikeluarkan baik yang dari barat maupun dari timur itu relatif standar, ya. Nah, berbeda misalnya ketika kita laksanakan misalnya di Bandang Aceh, maka bagian timur ini akan mengeluarkan kos yang ekstra untuk ke sana. Di bulan berapa nanti? Ya, sama karena KKN kan pada prinsipnya libur semester itu kan pada prinsipnya hampir seluruhnya sama. Yaitu ya. Juni, Juli, Agustus itu. Kemungkinan kita Juli mungkin kita sudah laksanakan terkait dengan KKN. Oke, bagaimana menurut pendapatnya Pak Ketua ini? Saya misalnya di Pusdiklat ketemu kemarin sama beberapa teman-teman PTK, luar PTKIN. Misalnya dari Sekolah Tinggi Agama Negeri Buddha, kemudian ada yang di IAKN, kemudian IHN, sampai yang Mataram dan di Bali itu. Mereka juga tertarik ikut. Nah, ini kan acaranya Diktis. Nah, kira-kira bisa nggak maksudnya mengundang mereka juga yang di luar PTKIN? Kemarin waktu kita Zoom dengan Kasubdit, beliau sudah menyampaikan apapun kebutuhan terkait dengan persuratan dari pusat itu mereka siap untuk memfasilitasi. Sehingga pelibatan dari perguruan tinggi keagamaan yang lain saya kira menarik.
gitu. Justru ini yang kemudian akan menambah nanti suasana moderasi beragama yang sangat kental. Meskipun IAKN Tanah Toraja itu sudah sangat siap, bahkan supportnya itu sudah luar biasa untuk melaksanakan KKN kolaborasi KKN moderasi beragama. Tapi pelibatan seluruh agama atau PTK yang lain, saya kira makin menarik itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa telusuri. Apalagi Pak Sekretaris kemarin ketika di moderasi beragama, acara moderasi beragama, saya kira sudah melakukan pembicaraan awal. Tuh, mereka sangat tertarik, mereka senang sekali. Ayo dong, udah kita ke Parepare gitu ya, maksudnya. Ya. Ke depan saya kira ini akan menjadi sesuatu yang big gitu ya harapannya. Terakhir Pak Ketua, begini, kita bicara tentang kira-kira bagaimana pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi ke depan di Yayan Parepare. Misalnya begini, Pak Rektor mengarahkan kita misalnya terkait bagaimana mahasiswa selesai tahap skripsi. Iya, betul. Bagaimana kemudian roadmap kita digunakan sampai supaya diadopsi oleh fakultas maupun prodi. Kira-kira gimana ini topik-topik ini menjadi sesuatu yang kita mau kerjakan? Wah, ya, sekira ini memang PR kita ya sesungguhnya, meskipun kalau kita lihat trennya 3 tahun 4 tahun terakhir ini, tren publikasi yang Parepare kan lumayan meningkat. Ranking berapa kita bisa digambarkan? Iya. Untuk sementara kan kita kalau lihat melalui aplikasi Sinta, Yayan Parepare di PTKIN itu kan sudah ranking 9. Itu peringkat Sintanya. Artinya bahwa memang ada produktivitas yang sangat meningkat. Tetapi saya kira ini yang masih lemah di kita adalah riset atau kolaborasi antara mahasiswa dan dosen-dosen dan mahasiswa. Itu yang masih lemah. Nah, sehingga ada wacana dari pimpinan kemarin, dari Pak Rektor khususnya, agar bagaimana meningkatkan publikasi mahasiswa. Maka dibentuklah tim untuk yang dikomandoi oleh LP2M, bagaimana agar mahasiswa bisa selesai itu tanpa skripsi. Meskipun awalnya sudah ada pedoman, tetapi mindset mahasiswa melihatnya adalah kabur dari persoalan skripsi kemudian menuju ke non-skripsi. Mindsetnya begitu dikira makin mudah. Padahal sesungguhnya bahwa tugas akhir itu non-skripsi kemudian kita ubah namanya menjadi tugas akhir berbasis publikasi. Nah, artinya bahwa mahasiswa tetap melakukan riset, mahasiswa tetap melakukan penelitian, tetapi penelitiannya kita sudah ganti dalam bentuk basis output dan outcome-nya harus ada. Yaitu mereka sudah terindeks, artikelnya sudah terindeks Sinta dan juga buku ber-ISBN. Kira-kira penelitian pengabdian kita nanti berbasis akreditasi atau bagaimana outputnya itu? Ini memang tuntutan saya kira dan sudah menjadi kewajiban kita untuk bagaimana seluruh publikasi, seluruh penelitian dan pengabdian itu adalah berbasis akreditasi. Ya, mudah-mudahan, apalagi saya kira Pak Sekretaris udah lama pernah ikut short course terkait dengan pengabdian kan. Begitu pula dengan riset-riset. Saya kira ini yang pekerjaan PR kita bersama seluruh tim LP2M bagaimana mensupport akreditasi itu sendiri. Jadi mulai dari risetnya, kemudian pengabdiannya dan penelitiannya itu bagaimana mensupport untuk akreditasi. Termasuk tadi bagaimana karya mahasiswa itu lebih banyak yang bersifat publikasi, bukan hanya sekedar tumpukan ya dalam tanda kutip, tumpukan kertas yang disimpan di perpustakaan kemudian selesai, tidak bisa dikonsumsi oleh publik, tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Itu kan akhirnya riset kita itu tidak tepat sasaran. Mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan ini, beberapa tahun ke depan ini kita bisa betul-betul menghasilkan penelitian yang itu bahasanya kemarin membumi ya. Membumi ya, sesuai roadmap yang sudah kita sesuai dengan roadmap yang kita sudah susun beberapa ini, dan itu tinggal diturunkan oleh fakultas dan prodi. Biar satu jalan. Satu jalan sehingga tidak ada lagi perbedaan antara roadmap di institusi dengan fakultas maupun program studi. Oke, menarik. Ya, saya kira ini menarik. Mungkin bahwa saya bersama Pak Dr. Ari di sini, Ketua LP2M di puncak Launa di Kota Kabupaten Parau, sambil kita diskusi dan banyak bersharing sama teman-teman. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari Rusdi, apa yang kita diskusikan tentang bagaimana KKN reguler, KKN moderasi beragama maupun sampai bagaimana kebijakan pengabdian penelitian ke depan itu menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang mensupport
perjanjian kinerja rektor, Ya, betul. bahwa agar perguruan kita lebih inovatif, moderat, inovatif dan unggul. Terima kasih. Iya, sekira kan memang sejak awal ketika kita sudah dilantik kemarin, kan prinsip kita satu kan, al-muhafazatu ala qadimis soleh wal akhzu bidadidil aslah, tetap mempertahankan peninggalan para pimpinan terdahulu, tetapi di sisi lain kita selalu melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Dan ini yang kita banyakkan lakukan saat ini, bagaimana melakukan inovasi-inovasi layanan, inovasi-inovasi kegiatan, dan inovasi-inovasi program-program yang bisa mensupport sekali lagi khususnya akreditasi dan membangun marwah perguruan tinggi. Oke, terima kasih Pak Ketua. Dan semoga ini bermanfaat ya. Saya sama Ketua EP2M Bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi, saya Muhammad Romain pamit. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.